Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Silakan Anindira untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Semoga kalian juga bersemangat untuk belajar hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Adelio Yardan. Oke. Aileen Marfa. Oke, hadir. Anindira Ines. Saya, Bu, hadir. Farel Reji. Freya Kalista. Grizela Osela. Harsyad Kafi. Marsha Luvenia. Zarina Yunita. Zayan Urda. Baiklah, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai eksternalitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian eksternalitas, macam-macam eksternalitas, dan solusi untuk mengatasi eksternalitas itu. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 48 dan dibaca tentang eksternalitas. Baik, Bu. Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk membacanya. Nah, setelah kalian membacanya, apa menurut kalian eksternalitas itu? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Nggak usah malu-malu, jelasin aja apa yang kalian pahamin setelah kalian membaca buku tadi. Saya, Bu. Iya, silahkan Freya. Eksternalitas adalah dampak yang dirasakan oleh seseorang atau suatu pihak
yang terjadi akibat ulah yang dilakukan oleh pihak lainnya. Pendapat yang bagus. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Zarina. Eksternalitas adalah kejadian yang menimbulkan dampak bagi sebagian orang, baik dampak positif maupun dampak negatif, yang tidak sepenuhnya peserta yang terkena dampak ikut andil dalam pengambilan keputusan. Ya, boleh juga. Kedua pendapat teman-teman kalian tersebut sudah baik. Jadi, bisa Ibu simpulkan bahwa eksternalitas terjadi ketika tindakan salah satu pihak membuat pihak lain lebih buruk atau lebih baik, namun pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima manfaat dari melakukannya. Baiklah, sekarang kita amati ketiga gambar di layar ini. Dari ketiga gambar yang ditampilkan, kira-kira menurut kalian ketiga jenis eksternalitas ini dapat dikelompokkan berdasarkan apa? Saya, Bu. Baik, silahkan Marsha. Saya melihat ketiga jenis eksternalitas tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dampaknya, Bu. Ya, gambar tersebut menampilkan jenis-jenis eksternalitas berdasarkan dampaknya. Seperti yang kalian lihat, gambar pertama dan kedua merupakan dampak negatif eksternalitas yang sering kita lihat dan dengar, yaitu pencemaran udara yang dihasilkan oleh pabrik, serta asap rokok yang mengganggu udara di sekitar kita. Lalu gambar ketiga memperlihatkan warga yang sedang membersihkan lingkungan di sekitarnya, yang merupakan contoh dari dampak positif eksternalitas karena membuat lingkungan di sekitarnya menjadi bersih, nyaman, dan enak dipandang. Baiklah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang pembelajaran kita pada hari ini. Whenever a third party enjoys benefits or has to deal with costs as a result of an activity he or she did not partake in and has no influence over, a so-called externality occurs. These externalities can be positive or negative. An example of a positive externality could involve, let's say, 90% of the people who live in your neighborhood making their homes and gardens prettier. The end result is that the neighborhood becomes more attractive to investors as well as a more pleasant environment for residents, and even the 10% who didn't do anything benefit. The most obvious example of a negative externality would be, of course, pollution. If a factory starts doing business in your neighborhood, everyone suffers health and lifestyle-related consequences. In the 19th century, economists like John Stuart Mill and Henry Sidgwick started referring to externalities, although some thinkers tackled them even earlier on, like the Marquis de Condorcet back in the 18th century. In the early 20th century, however, Arthur Cecil Pigou covered them in a more robust manner. Since then, many economists tried to play an active role in this equation, and the point was made that the state should intervene to keep externalities in check. It's ultimately all a fine balancing act. If the costs are high when it comes to negative externalities, such as many people getting sick due to pollution, governments step in through measures such as taxing those who pollute. If, however, the costs are not that high, such as, for example, a business making a bit too much noise and bothering a few neighbors, the state might decide to stay out. The same way, governments can encourage entities that generate positive externalities using tools such as subsidies, but once again, balance is the operative word. An externality is the cost or benefit of one person's decision on the well-being of a bystander, which the decision maker does not take into account when making the decision. So a market interaction whereby it impacts on other individuals, but you don't take that into account in the cost or benefits. We're going to take the example of a negative externality initially, where we have a small local town where a factory sets up. This factory is a polluter in that it emits pollution from the production process, and it doesn't take this into account in its private costs. So what happens is, if there is a location nearby with houses and private residents, these residents would be affected
by the pollution of the factory. So you have your disgruntled individual there. So the difference is the social cost is the extra cost to the individual in terms of pollution. The private cost is just solely to the factory itself. Now this wouldn't be a problem if we had something called property rights, whereby the individual in question owned the rights to the air around them and could be compensated by the factory for them. But this doesn't necessarily happen all the time, in which case a negative externality leads to overproduction, so too much production in that case. For a positive externality, it's the opposite. In the case of a positive externality, for example in this case here, education, what we have is again a disconnect between social and private, but in this case it's benefits. So the private benefit to education is that an individual being more educated is more likely to get a job and earn a higher income level. However, the social benefit is to the economy. And in this case, it tends to be underproduced as opposed to overproduced for a negative externality. And people will not finance it as much privately for the extra benefit. So what's the role of the government in all of this? Well, the role for the government really is to intervene in the market. In one, it could be a tax for a negative externality that reduces pollution in our case. It could be a subsidy in the case of education, where we subsidize students going to education. Or it could be regulation, where we regulate the market itself. Nah, dari tayangan video tersebut, adakah yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Baik, silahkan Grizela. Dari yang saya amati, video tersebut menjelaskan tentang eksternalitas dan dampak apa saja dari eksternalitas, baik itu positif maupun negatif, Bu. Ya, video tersebut menayangkan penjelasan mengenai eksternalitas serta dampak dari eksternalitas itu sendiri. Ada dampak positif, dampak negatif. Baiklah, sebelum kita mendalami lebih lanjut materi kita hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Aileen, Zarina, Farel. Kelompok kedua, Harshad, Marsha, Freya. Dan kelompok ketiga, Adelio, Grizela, Anindira, dan Zayan. Kelompok 1 bertugas mencari tentang eksternalitas menurut para ahli. Kelompok kedua bertugas mencari tentang dampak positif dan negatif dari eksternalitas. Kelompok ketiga bertugas mencari tentang solusi yang dapat mengatasi dampak dari eksternalitas. Informasi bisa kalian ambil melalui modul, buku referensi, maupun internet browsing. Anak-anak, setelah kalian mengumpulkan informasi mengenai eksternalitas menurut para ahli, dampak, serta solusinya,
Sekarang Ibu beri kesempatan pada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1 paparkan hasil diskusi kalian mengenai eksternalitas menurut para ahli. Baik Bu, saya Zarina, perwakilan dari kelompok 1, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Menurut Himan, eksternalitas adalah biaya-biaya atau manfaat-manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan atau dicerminkan dalam harga. Ketika eksternalitas berlaku, pihak ketiga atau di luar pihak penjual dan pembeli barang sehingga menghasilkan eksternalitas. Menurut Graeber, eksternalitas adalah muncul tindakan satu pihak membuat pihak lain merasa lebih buruk atau lebih baik. Namun pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima manfaat dari yang melakukannya. Menurut Stiglitz, eksternalitas adalah tindakan satu individu atau perusahaan mempengaruhi individu atau perusahaan lain, di mana satu perusahaan membebankan biaya kepada perusahaan lain tetapi tidak memberikan kompensasi untuk mereka. Atau alternatif lainnya, eksternalitas adalah di mana satu perusahaan memberikan manfaat kepada perusahaan lain tetapi tidak mendapatkan ganjaran atau hadiah karena telah menyediakannya. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Zarina atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik Bu, saya Marsha, perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Eksternalitas memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Yang pertama ada dampak negatif eksternalitas. Eksternalitas negatif juga disebut external cost, yaitu biaya yang dibebankan kepada pihak ketiga, bukannya ke penjual maupun pembeli barang yang tidak tercermin dalam harga pasar. Contohnya yang pertama ada efek buruk dari polusi sebagai perusak kesehatan. Yang kedua ada suara bising pesawat yang terbang rendah menjadi contoh eksternalitas negatif bagi penduduk yang tinggal dekat lokasi bandara. Yang ketiga, contoh dalam kasus rokok. Kita tentu sudah tahu ada istilah perokok pasif. Perokok pasif sejatinya bukan perokok, namun dia menghisap asap rokok dari perokok aktif. Di rumah misalnya, ada bapak yang merokok, si bapak merupakan perokok aktif. Duduk di samping istrinya yang merupakan perokok pasif. Ibu dalam kasus ini tidak merokok, tapi ikut menghirup asap rokok di udara yang berasal dari rokok suaminya. Sudah bukan rahasia umum kalau perokok pasif, dalam contoh ini, sang istri punya potensi menderita penyakit yang lebih parah. Asap rokok yang dihirup oleh sang istri dapat menyebabkan penyakit bagi perokok pasif. Dalam kondisi pasar yang tanpa intervensi pemerintah atau pasar persaingan sempurna, harga pokok yang dijual penjual atau yang dibeli bapak tidak memperhitungkan biaya atau kompensasi untuk membayar biaya kesehatan untuk si istri. Dari contoh eksternalitas ini, kita dapat memahami bahwa biaya kesehatan yang ditanggung istri tidak pernah diperhitungkan oleh penjual maupun pembeli dalam transaksi jual-beli rokok. Meskipun bisa saja bapak yang membayarkan biaya kesehatan pihak ketiga atau istrinya, namun biaya tersebut bukanlah kompensasi dari transaksi jual-beli rokok. Bapak membayar karena kebetulan pihak ketiganya adalah istrinya. Bila bukan istrinya yang menderita akibat dari merokok tersebut, tentu si bapak tidak akan membayarkan. Eksternalitas di sini memperhitungkan manfaat atau kerugian yang diderita oleh orang lain dari aktivitas yang tidak diperhitungkan manfaat atau kerugian yang diderita oleh orang lain.
dari aktivitas yang tidak diperhitungkan sebelumnya dalam jual beli rokok atau transaksi pasar. Namun, dalam kasus eksternalitas bisa juga yang tidak diperhitungkan dalam harga pasar itu sesuatu yang bermanfaat positif. Yang kedua, ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat bagi pihak ketiga yang tidak dibayarkan kepada pihak penjual dan pembeli barang atau jasa yang tidak tercermin dalam harga. Contohnya adalah sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan finansial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Karena di lingkungan yang bagus, sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh. Sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitas. Karena eksternalitas positif memungkinkan terlalu sedikitnya renovasi dan pemeliharaan akan terjadi di lingkungan sehingga mungkin optimal untuk melakukan sejumlah besar renovasi di lingkungan, tetapi tidak ada yang bersedia untuk mengambil langkah pertama. Di lingkungan kumuh, semua keluarga mungkin bersedia untuk memperbaiki rumah mereka juga, tapi tidak ada yang mau menginvestasikan banyak uang untuk memperbaiki rumah di lingkungan yang kumuh. Sehingga mereka yang ingin rumah lebih bagus akan cenderung pindah ke lingkungan yang lebih bagus daripada berinvestasi dalam meningkatkan rumah mereka di daerah kumuh. Akhirnya seluruh lingkungan dapat memburuk karena tidak ada yang memiliki insentif untuk melakukan perbaikan. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Marsha atas pemaparannya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Baik Bu, saya Nindira, perwakilan dari kelompok 3, akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Solusi untuk mengatasi eksternalitas. Terdapat beberapa kebijakan untuk mengatasi eksternalitas yang negatif, baik dari produksi maupun konsumsi, atas pemanfaatan barang publik dan milik bersama. Cara inilah yang disebut sebagai internalisasi eksternalitas, yaitu pencapaian intensif berupa pajak atau subsidi agar orang-orang bersedia menanggung atau memperhitungkan dampak-dampak eksternalitas dari tindakan mereka. Beberapa kebijakan internalisasi yaitu diantaranya 1. Regulasi atau peraturan. Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefisiensi ekonomi eksternal adalah regulasi atau larangan pemerintah. Dengan melarang aktivitas yang meningkatkan ekonomi eksternal, maka disekonomi eksternal tersebut bisa dicegah. Regulasi digunakan untuk mengatasi eksternalitas yang akan tambah parah. Menurut perhitungan akan parah, maka pemerintah mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan suatu pihak kepada pihak-pihak penyebab dan sumber eksternalitas itu. Yang kedua, pajak Pigovion. Pajak Pigovion adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan pendekatan pasar, yaitu pemerintah akan memberikan insentif yang besar kepada perusahaan yang memberikan eksternalitas positif dan mengenakan pajak yang besar kepada perusahaan yang eksternalitas negatifnya lebih besar. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan ini tidak melibatkan pemerintah, akan tetapi perusahaanlah yang lebih aktif memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya atas pertimbangan akan adanya kerugian masyarakat
karena beroperasinya perusahaan mereka. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Anindira atas pemaparannya. Bagus anak-anak, kalian sudah melaporkan hasil diskusi kalian dengan baik. Setelah kalian mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini, mulai dari mengamati gambar, video, mencari informasi dari berbagai sumber, dan mengomunikasikan hasil diskusi kalian, maka waktunya sekarang untuk menyimpulkan materi hari ini. Silahkan, kelompok mana yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Freya. Saya Freya, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu eksternalitas merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh sebagian orang atau kelompok tertentu yang mereka rasakan akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau keputusan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh orang lain yang berdampak bagi mereka. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Freya. Kalian semua hebat anak-anak. Rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah kalian laksanakan dengan baik. Artinya, kalian telah memahami tentang pengertian eksternalitas, dampak positif dan negatif dari eksternalitas, serta solusi untuk mengatasi dampak dari eksternalitas tersebut. Baiklah anak-anak, terima kasih atas antusias dan tanggung jawab kalian. Untuk penguatan materi, Ibu akan memberikan tugas dan dikumpulkan minggu depan. Untuk tugasnya, bisa kalian ambil pada saudari Anindira. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum berakhir, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.